Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Dwi Intasari dengan NIM 0517333812 dari UP BCC UT Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 basis data. Di PPT ini akan berisi kasus dan tugas. Kedua, pengenalan perintah SQL dan DML. Ketiga, pengenalan tipe data pada MySQL, video praktiknya, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama itu kasus dan tugas. Contoh kasus untuk tugas 2 ini, saya diperintahkan untuk membuat berdasarkan entity relationship diagram di atas. Silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan izin atribut yang sesuai. Sebelum memulai videonya, di sini saya akan memberikan pengenalan perintah SQL dan DML. Perintah SQL ini ada 26 seperti ini dengan nama-nama. Dasar-dasar SQL itu ada DDL dan DML. Okay. Ketiga, pengenalan tipe data. Ada 4 tipe data yang akan kita lakukan. Yang pertama, tipe data numeric, tipe data string, tipe data waktu, dan block. Dan di sini saya akan membuat video praktiknya. Sebentar, biar saya pena. Oke, kita mulai saja. Kita ketik di sini aplikasinya, yaitu SAMPP. Ini ya. Kalau belum punya, sebentar, ini saya sudah itu, saya stop dulu. Nah, pertama-tama tadi kita membuka aplikasi SAMPP Control Panel. Saya memakai versi yang terbaru, yaitu v3.3.0. Nah, pertama-tama kita klik Start pada menu Apache dan klik Start juga pada menu MSQL. Apabila sudah berubah warna menjadi warna hijau, artinya SAMPP ini siap digunakan ya. Terus yang kedua, kita buka MyAdmin. Udah, kacamata dulu. Dan inilah tampilan PHP MyAdmin ya. Ada database, SQL, status, dan lain-lain. Dan ini itunya. Oke, kita klik database. Kita akan menulis nama datanya ya. Saya di sini akan tulis tugas 2 rumah sakit, terus klik create. Nah, di sini akan tertera di sebelah kiri, bagian kiri di sini, yaitu tugas 2 strik rumah sakit. Kita klik aja di sini. Oke. Seperti gambarnya, yang pertama itu kita akan membuat tabel dokter admin dengan foreign key-nya, yaitu ID data. Maaf, primary key maksudnya ID data. Oke, kita betulnya. Tadi apa? Maaf. Itu dokter admin. Oke.
Kita di sini klik, kita tulis dokter admin, kolomnya ada 3, create. Nah, kita sudah buat dokter admin ya. Ini dokter admin data di dalam database tugas 2 rumah sakit. Nah, yang pertama kita klik ID data dengan tipenya, yaitu saya akan menulis Vanchart dengan like-nya 10. Jangan lupa dalam bagian ini indeksnya kita klik primary key, kita oke saja. Kita kembali lagi ke sini. Yang kedua, ID admin, lalu ID dokter. Saya semua pakai tipe data Vanchart ya. Lalu klik save. Nah, oke. Kita sudah membuat tabel dokter admin. Nah, apabila kita klik yang tadi, the file primary key, nah ini akan berubah menjadi kunci warna kuning, yang berarti ini sebagai primary key ya. Oke, kita akan membuat tabel yang kedua. Setelah klik rumah sakit, tabel kedua yaitu administrator. Administrator dengan primary key-nya yaitu ID admin. Oke, kita tulis administrator yang mempunyai 3 kolom. Kita klik create. Nah, yang pertama yaitu ID admin. Saya menggunakan tipe data Vanchart sama IG10, dan jangan lupa di menu indeksnya kita ubah menjadi primary. Kita klik go aja. Yang kedua yaitu kita klik nama admin. Kedua yaitu nama. Nama admin saya akan menggunakan tipe data Vanchart dengan ukuran 10. Ininya waktu jaga. Saya akan menggunakan tipe data daytime. Oke. Kita klik save. Oke, bisa dilihat sini saya berhasil membuat tabel data administrator dengan ID admin sebagai primary key. Kita akan membuat tabel ketiga yaitu ID daftar, di mana ID daftar sebagai primary key dan ID admin serta ID pasien sebagai foreign key. Kita klik dulu. Klik dulu ke bawah. Kita klik daftar. Kolom 3, create. Yang pertama itu ID daftar. ID daftar. Seperti yang awal, saya akan memakai tipe data Vanchart, dan jangan lupa dalam bagian indeksnya kita klik primary, klik go, ID admin dan ID pasien. Kita klik ID admin, sama aja tipe datanya Vanchart dengan ukuran 10, dan juga ID pasien tipe datanya Vanchart dengan ukuran 10. Kita geser dengan ini bisa susah kali. Save. Hah? Apa tadi?
Oke, kita telah berhasil membuat tabel tipe daftar. Yang keempat, dengan ID daftarnya sebagai primary key. Oke. Yang keempat yaitu pasien. Pasien dengan ID pasien sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, maupun alamat pasien sebagai foreign key. Oke, kita buat tabelnya dulu, yaitu ada 4. Kita kembali ke tugas 2, ada rumah sakit. Ini kita tulis pasien, kolomnya 4, klik grade. Di sini kita akan menulis ID pasien dengan tipe data varchar dengan panjang 10. Jangan lupa di indeksnya kita klik primary. Yang kedua yaitu nama pasien. Saya di sini menggunakan tipe data teks karena berupa nama ya. Jadi kita teks misal namanya Rahma. Nah, kita ini kosongin saja nama pasiennya. Yang kedua itu jenis kelamin. Ya, yang ketiga itu jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, saya akan menggunakan tipe data enum. Nah, enum ini sudah ada value-nya ya, yaitu tanda petik laki-laki, petik perempuan. Kenapa tidak pria atau wanita tulisannya gitu? Jika ditulis begitu, nanti datanya akan error karena tidak sesuai yang PHP Addict ini gunakan gitu. Jadi akan terjadi error. Yang terakhir yaitu alamat pasien. Saya juga akan menggunakan tipe datanya teks. Kenapa teks? Karena alamat pasien itu bisa kita tulis kayak jalan, nama kecamatan, kabupaten, terus nomor kode posnya, dan lain-lain. Dan itu panjang ya karakternya, jadi saya menggunakan tipe data teks. Oke, kita save. Nah, saya berhasil membuat tipe data pasien dan ID pasien sebagai foreign. Oke. Tabel kelima yaitu pasien dokter dengan ID sebagai primary key, ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep sebagai foreign key. Oke, ini pasien dokter. Kita buat lagi, kita klik rumah sakit. Tapi ada yang salah nih. 1, 2, 3, 4. Berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Enggak, namanya apa? Pasien dokter. Oke, klik pasien dokter dengan kolomnya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita klik 5. Create. Di sini kita tulis ID. Saya menggunakan tipe data varchar dengan panjang 10 dengan indeksnya sebagai primary key. Klik saja. Yang kedua kita tulis ID dokter. ID. Tipenya sama, varchar. Kita buat 10. Yang ketiga yaitu ID pasien. ID. Sama juga saya menggunakan tipe data varchar. Sininya 10. Oke. Yang keempat yaitu waktu periksa. Waktu periksa, saya menggunakan tipe data datetime. Bisa time saja, bisa date saja, tapi saya menggunakan tipe data datetime. Yang terakhir yaitu resep.
Saya menggunakan tipe data teks. Kenapa? Karena resep itu kan banyak ya. Seperti saya sakit kemarin tuh misal, saya dikasih obat nyeri perut yaitu lambung, itu 3 kali sehari sebelum makan. Nah berarti kan apabila ditulis warcat atau INT itu akan kepotong tuh. Jadi kita tulisnya teks. Oke, sudah semua. Itu klik save. Oke, saya sudah berhasil membuat tabel pasien dokter dengan ID sebagai primary key. Nah, yang terakhir itu dokter dengan ada dokter. Nah, ID dokternya sebagai primary key, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja maupun tanggal lahirnya, dan spesialis berupa primary key. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel ya, 7 kolom. Kita tulis di sini dulu dokter. Di sini kita ketik 7. Klik create. Nah, yang pertama yaitu ID dokter ya. Sama saja saya menggunakan tipe data varchar dengan panjangnya 10. Dengan di indeksnya kita klik primary. Ya. Yang kedua ada nama dokter. Nama dokter. Nah, sebagai nama dokter saya memilih tipe data teks. Nah, yang ketiga yaitu tanggal lahir. Tanggal lahir saya menggunakan tipe data date, susah kali. Date, date aja. Kalian bisa date. Yang keempat yaitu alamat dokter. Alamat dokter, saya menggunakan tipe data teks. Karena seperti di awal, alamat itu panjang ya, ada nama jalan, nama gangnya, apa kecamatannya, kabupatennya, terus kode posnya. Jadi ini saya memilih tipe datanya berupa teks. Yang kelima yaitu nomor HP. Nah, untuk nomor HP saya memakai tipe data varchar. Kenapa nggak INT? Karena jika kita milih INT, itu ada formatnya gitu. Ini itu diawali dari angka 8 bukan 0. Jadi kalau mau dari 0, kita pilih varchar. Kita klik di sini. Kalau nomor HP itu banyak ya, ada yang 13, ada yang 12, ada yang 11. Okupasi 15. Terus yang terkenal waktu kerja. Nah, waktu kerja saya memilih tipe data date and date time, tanggal dan waktu, dan terakhir spesialis. Untuk spesialis saya memilih teks. Oke, kita klik save. Nah, saya berhasil membuat tabel dokter dengan ID dokter sebagai primary key. Oke, dan itulah tabel yang sudah saya buat, ada 6 tabel. Nah, untuk mengetahui susunannya, kita bisa klik di more, terus designer. Oke, ini saya urutkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ini untuk orang. Ya, ini yang bisa kita bisa klik save. Nah, kita tulis tugas buat proses data sakit. Jadi kita tidak akan bergeser-geser. Nah, untuk supaya ini saling terhubung, kita akan memakai SQL. Jangan lupa. Nah, berhasil. Kita kembali lagi ke more untuk assignment. Nah, seperti ini ya, ini ID admin ke ID admin. Oke, kita sekarang ke ID administrator ke daftar. Ini ID admin. Mana sih? Kita sama menggunakan SQL. Kita create table. Create table.
Kita klik administrator, ID admin, ID admin, ke daftar di ID admin ya. Ini SQL, dan tulis gini, semoga ini tidak error. Saya akan coba dan saya pindahin dulu ke sini. Nah, tuh. Alhamdulillah berhasil. Ya Allah, jadi aku salah tulis. Nah, jadi ya guys, di sini kita akan melakukan hal sama dari sini ke sini. Kita coba ke SQL juga. Oke, kita lihat. Oke. Lagi pasien ke dokter. Pasien. Pasien dokter. Balik. Nah, oke, udah sekarang kasih dokter ke dokter. Coba kita klik lagi ya. Pasien. ID. Dokter. Yes. Pasien. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak kelihatan itu. Ini di sini. Oke. Alhamdulillah kan bisa. Nah, seperti ini. Dan terakhir itu ID daftar ke daftar. Dan ini saling terhubung ya guys, dari tabel daftar admin, ID admin yang seperti ini. Nah, apa sih hubungannya? Ini sudah selesai, tapi kita coba menambahkan ya kayak waktu, alamat dan lain-lain. Rumah sakit kita dimulai dari administrator. Kenapa administrator? Karena misalnya di daftar kita nggak tahu namanya apa, nggak tahu namanya siapa gitu. Jadi kita harus ke administrator terlebih dahulu. Dengan cara administrator, kita klik administrator, terus insert media admin, klik admin 1 dengan nama Farah. Jamnya jam 13. Ke. Ya udah, kita bikin yang kedua misalnya ya. Ini namanya tuh admin 2, namanya Putih. Dia tuh hari ini, tapi jamnya nanti malam, misalnya shift malam. Nanti jam 20, jam 18, jam 18 kan. Oke, tutup. Nah,
kita bisa lihat di sini guys, bisa nih di daftar ID admin. Administrator nih, biasanya udah tertera yaitu nama admin yang ID-nya 1, nama adminnya Farah, waktu jalannya jam 1 dan kemudian jaganya itu jam 6. Coba kita ke depan itu, daftar, kita insert ID daftar. Nah, bisa kita klik yaitu kita lihat daftar 1. Nah, jadi kita bisa klik pakai admin 1. Kita klik pasiennya dulu ya. Klik pasien dulu. Nah, pasien. Nah, ini pasien 1. Atas nama Ibu Supriyati. Terus, nah, kalau enum ini sudah setelah pilihan laki-laki maupun perempuan, tulis perempuan, klik perempuan. Misal, jalan Cantik nomor 27, Kecamatan Jelita, Kabupaten Menawan, Kota Subang. Oke. Cukup. Nah, kita ke daftar. Nih, ke daftar. Kita insert. Nah, berubah kan? Kita klik misal daftar 1. Nah, si itu pakai Amin Farah. Nah, ini pasien 1. Tuh. Nah, kita ke dokter. Sini, dokter. Nama dokternya Dokter Agus. Nah, Dokter Agus Gunawan. Dokter Agus Gunawan. Enggak. Bisa ke atas ini ya. Bisa kali. Oh, ini dia 1140. Oke. Alamatnya Jalan Ganteng, Kecamatan Cakep, Kabupaten Ganteng, Provinsi Lampung. Bisa. Nah, nomor HP-nya ini ngasal ya. Berapa nih? 22345678111011 kepanjangan. 2234567811. Oke. Waktu kerjanya jam 14.00. Oke. Spesialis mata. Oke, kita go. Oke, kita ke daftarannya. Nah, kita klik data 1 dikelola oleh admin 2 yaitu Budi dengan Dokter Agus. Kita klik go. Oke. Pasien dokter. Dokternya dokter 1, ID pasiennya pasien 1. Resepnya tuh misal paracetamol 3 kali sehari setelah makan. Oke, kita kembali ke daftar. Nah, kita pilih daftar 1, kita pakai admin 1. Adminnya yaitu Farah yang waktu jaga itu jam 1 siang. Lalu ini kita balik ya.
Okay, exactly. Daftar. Daftar 1, adminnya itu admin parah. Pasiennya itu atas nama Ibu Supriyati, jenis kelamin perempuan, dengan alamat Jalan Cantik nomor 27, Kecamatan Jelita, Kabupaten Menawang. Jadi dari tabel di atas dapat disebutkan yaitu saya berhasil membuat IRG sistem manajemen klinik dan mengimplementasikannya ke dalam database MI, SEL atau MariaDB di SEMPP dengan 7 tabel utama yang berupa dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar admin, dan tabel relasi lainnya. Selain itu, saya bisa mengetahui cara konversi diagram IRG menjadi database fisik, implementasi relasi one to many dan many to many dengan primary key dan foreign key, normalisasi data untuk menghindari redundasi, serta menggunakan pihak admin untuk membuat dan mengelola database. Nah, dari tabel tersebut menghasilkan database yang bisa digunakan untuk aplikasi sistem informasi klinik, sekaligus memberikan fondasi pemahaman tentang perancangan database ke berbagai aplikasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.